Indonesia Corruption Watch ikut melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim ke Mahkamah Konstitusi Kamis 26 Oktober. Laporan ICW diajukan ke MK bersama 16 akademisi yang juga menyampaikan gugatan serupa terhadap Ketua MK Anwar Usman imbas putusan nomor 90/PUU XXI/2023. Peneliti ICW Kurnia Ramadan menyoroti argumentasi Anwar Usman yang menyebut uji materil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan pengujian abstrak dan tidak terikat dengan individu tertentu. Kurnia menyebut argumentasi Anwar Usman itu konyol, sebab dalam permohonannya pemohon Al-Masaki Birut secara detail menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman. Kurnia kemudian menyatakan Anwar Usman tidak layak lagi menjadi hakim konstitusi bahkan ketua MK. Lebih lanjut, Kurnia juga menyoroti kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat dalam sidang pembacaan putusan 90/PUU XXI/2023 beberapa waktu lalu. Dalam petitum yang disampaikan pada laporannya tersebut, Kurnia meminta agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan sanksi tegas kepada Anwar Usman apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Diberitahukan sebelumnya, sebanyak 16 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan yang kesekian kalinya untuk Anwar Usman ini disampaikan CALS kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Kamis 26 Oktober. Kuasa hukum pelapor Viola Reininda mengatakan para pelapor menemukan adanya konflik of interest dan pelanggaran etik dilakukan oleh Anwar Usman. Bahkan kata Viola, pelanggaran etik diduga telah dilakukan sebelum putusan 90/PUU XXI/2023 tentang batas minimal usia capres atau cawapres yang dibacakan, yakni saat Anwar Usman mengisi kuliah umum di salah satu universitas ternama di Semarang dan ditanya oleh seorang mahasiswa mengenai putusan tersebut. Komentar Anwar Usman saat itu menyinggung soal kesuksesan pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini dinilai terkesan mendukung keponakannya Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, Viola mengatakan pihaknya mendukung pembentukan MK-MK agar dapat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi termasuk Anwar Usman. Viola kemudian meminta agar para hakim MK dapat mengikuti proses pemeriksaan di MK-MK, sebab ia tidak ingin ada hakim konstitusi yang diistimewakan MK-MK hingga mengakibatkan proses pemeriksaan molor. Lebih lanjut, Viola berharap MK-MK dapat bekerja maksimal dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat itu. Ia meminta agar MK-MK tegas menjatuhkan sanksi berat jika benar ditemukan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam skala berat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.